Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata kita, saya Bagindo Ferry. Saya Dr. Vivi Anggraini. Dan kita hadir berdua di podcast Kata Kita. Pi, ngapain kita nih, Pi? Ngapain? Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol ya. Oke, Ferry ngulik Vivi dulu deh. Oke, Vivi, aktivitasnya apa? Sekarang ini lagi sibuk di klinik ya. Klinik, oke. Terus ya ngurusin usaha. Cerita sedikit dong. Profil tentang Dokter Pi. Biar sahabat kita tahu, ini kan edisi perdana ya. Sahabat Perdana kita, ya? Iya, Oh, sahabat kita iya. perlu tahu ini adalah konten perdananya Kata Kita. Ya, jadi saya adalah seorang dokter ya. Seorang dokter. Dokter tapi bukan ngobatin orang sakit, tapi Oke. lebih ke ngobatin keluhan. Keluhan apa dulu nih? Keluhan di wajah. Di wajah. Masyarakat. Oke. Iya. Jadi saya adalah seorang dokter estetik. Estetik. Jadi sekarang hanya fokus di klinik ya, kayak gitu. Jadi sehari-hari hanya di klinik. Di klinik. Berarti masih gadis ya? Enggak dong. Enggak ya, udah punya anak. Udah punya Udah anak. punya anak. Berarti juga rumah tangga. Iya, pastinya ibu ya. juga Jadi ya. seorang ibu, jadi Gimana seorang sih istri. ngatur waktunya? Ya ngatur waktunya harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar ya. Harus dibagi. By Tetap the- keluarga harus. Iya, is number one ya. prioritas, Kalau enggak, suami nggak boleh izinin ya. Iya pasti. Nanti nggak Minum disupport. dulu deh, kayaknya. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sensor nih sama kameramen. Baik, Dokter Pi, apa namanya? Kenapa buka bisnisnya klinik kecantikan? Karena tertarik dengan dunia kecantikan atau saya suka dandan atau seperti apa? Itu salah satunya mungkin ya. Satunya. Ya jadi sebenarnya kenapa saya buka klinik kecantikan itu juga karena pengalaman pribadi sendiri. Oke. Jadi dulunya Pengalamannya apa? Dulu mukanya jelek banget atau enggak? Dokter Pi ini waktu saya sama teman-teman sama mengaji nih, sahabat Iya, sama mengaji kita ya. Paling cantik, Iya. paling manja. Seperti lagu ini loh. Hai sayangku, aku ini lagi cantik, pengen dimanja. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kan dulu itu sebenarnya saya bukan tipe yang jerawatan kayak gitu ya. Jerawatan. Nggak Iya, pernah benar. jerawatan Baby dulu. face banget ya. Dulu itu nggak pernah jerawatan. Oke. Waktu sekolah pun nggak pernah jerawatan. Nah waktu kuliah awal masuk pun nggak jerawatan. Tapi udah di akhir-akhir semester. Oke. Nggak tahu nih mungkin karena stres. Habis itu masih belum ngerti skincarean itu seperti apa, cara merawat kulit itu seperti apa. Akhirnya Berarti seorang dokter Pi yang punya usaha skincare, berarti sebelumnya nggak tahu skincare itu seperti sama, apa. saya juga pakainya. masih awam, maksudnya nggak ngerti itu skincarean seperti Paling pakai apa. cuci muka biasa kali ya. Sabun kayak gitu Oke. aja ya, masih yang sunscreen, sunblock pun saya masih belum ngerti Oke. dulunya. Terus waktu itu tiba-tiba saya jadi jerawatan parah. Jerawatan parah. Itu udah akhir-akhir mau selesai ya, Oke. mau tamat. Nah itu bikin saya benar-benar stres ya, karena jerawatnya itu nggak 1-2 tapi emang full banyak banget ya. langsung kayak gitu. Dari situ saya langsung stres, terus langsung berobat dan mulai care. Saat itu saya mulai care. Ternyata saya harus memperhatikan dan harus merawat kulit biar nggak muncul keluhan seperti ini. Hadirlah DRP. Iya, di Kenapa? situ, Oke. di situ mulainya kayaknya saya mulai tertarik nih untuk masuk atau terjun ke dunia estetik kayak gitu. DRP. Kenapa namanya DRP? Itu karena Dokter Vivi atau ada embel-embel lain nih? Iya, jadi sebenarnya yang DRP itu bukan Dokter Vivi sebenarnya, Bukan tapi itu Dr. adalah Vivi, ya? gabungan nama saya dengan suami saya. Oke, berarti bisnis ini adanya setelah Setelah Menikah. menikah, iya. Cita-citanya itu udah yang waktu dari jerawatan itu udah Jerawatan. mulai pengen kayak gitu. Tapi habis itu kan sempat di puskesmas dulu. Jadi Oh, habis puskesmas nikah, dulu. habis nikah saya sempat Jadi dokter di umum dulu ya? dokter umum dulu. Nah pada saat jadi dokter umum pun saya masih menemukan keluhan-keluhan yang seperti itu. Keluhan. Terus Kayaknya cuan lagi nih, peluang nih, peluang. kayak peluang gitu ya. Peluang ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk sekolah lagi di estetik, mulai fokus lagi di estetik dan mulai bukalah dokter V By the way, kayak gitu. ada berapa cabang atau cabang DRP hanya di Singapura saja? Ya alhamdulillah untuk saat sekarang yang untuk kliniknya kita udah ada di Kota Padang sama di Kota Pekanbaru. Oke, nggak gantian nanya nih, nanya saya. Nah apa ya? Tanya apa? Kenapa kamu ngundang saya? Iya kenapa kamu ngundang saya? Karena DRP itu cantik,
Iya. dan menarik untuk dilihat. Wah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dan juga followersnya banyak banget. Dia banyak Enggak terima lah. endorsement, Iya. endorse ya. Enggak lah. Oke, endorsement. Masih Tolong nanti di-cut ya. Bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus ya. Dokter. Oke, ada apa saja di DRT? ya, jadi kalau di Dokter V Klinik itu sendiri kita ada banyak ya, untuk alat-alat pun kita sudah mulai melengkapi sebenarnya. Jadi biar masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh dan di Kerinci nggak jauh-jauh lagi harus perawatan keluar kota. Jadi sekarang itu sudah ada laser CO2. CO2 itu lebih ke untuk scar, untuk bopeng, terus untuk yang pori-pori besar. Terus juga udah ada laser untuk jerawat, laser untuk flek. Itu khusus wanita atau pria? Nah, kalau untuk yang di klinik kita bisa untuk pria dan Oke, saya mendaftar langsung ya. bisa Saya untuk mendaftar pria langsung. sama untuk Iya. wanita. Karena saat sekarang pria juga berhak dong untuk mendapatkan kulit yang sehat. Pria bukan berhak cantik, tapi Iya. berhak bersih. ya. Bersih dan sehat. Sehat. Itu sih yang penting. Iya. Karena sekarang itu pun kayak yang keluhan flek-flek, kan pria juga bisa timbul flek dan itu juga banyak kok, dan banyak juga yang pria-pria berobat di klinik. Oke. Nah. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi DRT di bawah ini. Oke, sebenarnya kita nggak bahas itu ya, Dokter. Iya, Ya, kita bahasnya ini kan puasa ya. Iya, Kalau seandainya ini dipublishnya di bulan puasa, ya ini puasa atau kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Tentunya bulan Ramadan kebanyakan kita makan ya asal jadi gitu kan, sehingga mempengaruhi kesehatan. Kelihatan kita tuh nggak bugar, nggak sehat gitu. Ada gimana nih seorang dokter kecantikan kasih tipsnya dong, kasih tipsnya. Ya, jadi tipsnya ya ini udah hitungan hari ya, kita udah hitungan hari ya memasuki ini Ramadan. Jadi ada beberapa tips sih dari saya untuk menjaga biar kita tetap sehat, tetap bugar, dan kulitnya tetap juga terawat dan sehat. Apakah harus gitu. mandi pagi sebelum sahur? Nggak harus juga gitu sih. Enggak ya, kecuali pasangan suami istri. Wah. Iya, jadi tipsnya itu karena kan kalau kita sama puasa kan biasanya kita kurang minum ya. Dehidrasi pastinya. Jadi lebih ke dehidrasi. Jadi kalau kita dehidrasi biasanya juga akan mempengaruhi kulit kita. Kulit kita biasanya jadi cenderung kering. Apalagi kalau emang tipe kulitnya yang kering. Nah, itu juga harus hati-hati nantinya. Jadi walaupun kita puasa, jangan lupa untuk selalu tetap harus minum airnya lebih banyak kayak Minum gitu. airnya lebih banyak. Jadi caranya itu pada saat buka puasa mungkin bisa minum 2 gelas. Terus pada saat malam hari bisa minum lebih banyak lagi sekitar 4 gelas. 14 itu sekali minum? Enggak Boleh sih. diatur ya. Diatur. Nah, iya. Udah Mungkin kembung habis buka puasa nanti minum segelas atau 2 gelas. Nanti habis taraweh nanti bisa minum lagi atau Berapa gelas? Kita tetap harus minum 8 gelas sih. 8 gelas ya. Jadi Berarti 2 gelas pada saat buka puasa, Oke. nanti 4 gelas pada saat malam hari atau setelah taraweh, kemudian 2 gelas lagi nanti pada saat sahur. Saat Kayak sahur. gitu. Iya. Jadi kan Berarti totalnya masih tetap 8 gelas 8 ya. Jangan ditambah lagi siangnya 1 gelas ya. Jangan ya. Jangan ya. Itu nanti malah Oke. batal ya. Selain itu apa lagi? Nah, kemudian juga harus tetap memperhatikan pola makan ya. Pola Pola yang makan. makan yang sehat, makan yang bergizi. Nah, itu juga penting sekali. Jadi biar kita nggak lemas juga pada saat puasa kayak gitu. Karena kan walaupun puasa kita harus tetap produktif dong. Kegiatan harus tetap berjalan. Jadi jangan jadikan puasa sebagai halangan ya. Jadi tetap harus konsumsi buah, sayur, makanan yang bergizi Itu kayak nutrisi gitu. untuk dari dalam ya. Iya. Kalau dari luar, apakah kita perlu pakai DRT? Produk DRT? Ya, jadi walaupun kita puasa tetap dong harus skincarean harus tetap Skincare wajib ya. ya. Jadi walaupun tadi kita dari dalamnya harus minum cukup, dari luarnya tetap skincarean harus kayak pelembab itu wajib ya. Jadi pada saat puasa jangan lupa untuk selalu menggunakan moisturizer atau pelembab. Habis itu sunscreen. Sunscreen untuk kondisi matahari itu juga wajib sekali. Oke. Apakah harus konsul dulu atau langsung pakai aja skincare-nya? Sebenarnya sih disarankan untuk konsul dulu, jadi lebih- biar tahu ya, karena biar kan tahu. setiap orang itu memiliki keluhan dan jenis kulit yang berbeda-beda. Takutnya kalau langsung beli aja malah nggak sesuai kayak Nggak gitu sesuai, kan. ya. Karena kan misalnya kayak orang yang jerawatan itu ya bisa aja kondisi kulitnya lagi kering kayak Lagi gitu, kering, ya. atau kulitnya lagi dehidrasi. Apalagi lagi berpuasa ya. Iya, karena kan orang beranggapan bahwa yang jerawatan itu pasti kulitnya selalu oily, ya belum tentu juga.
Berarti pada saat kita menggunakan skincare, apalagi di bulan puasa, kita akan tahu nih Iya. apa yang perlu, Nah, iya, yang perlu kita pakai kebutuhan ya, kebutuhannya ya. Jadi akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kulitnya pada saat itu. Kondisi. Jadi Berarti biar lebih tepat bukan skincare-nya yang salah, cara pakainya ya. cara pakainya kayak gitu. Oke. Dokter V, selain itu ada lagi nggak yang tidak boleh kita lakukan? Yang tidak boleh dilakukan, nah kalau untuk sama bulan puasa karena kulit kita biasanya cenderung kering karena Oke. kurangnya asupan cairan, jangan menggunakan skincare yang terlalu keras. Kalau keras, Iya, contohnya padat banget atau gimana sih? Bukan, contohnya ada beberapa ingredients di dalam skincare-nya Oke, komposisinya atau ya. iya komposisinya atau yang mengandung exfoliant secara berlebihan. Itu kenapa? Karena itu kalau kita terlalu banyak exfoliant itu Membuat malah tambah membuat kering. kering. Tambah kering, nanti ujung-ujungnya skin barrier-nya bisa rusak. Kalau skin barrier-nya bisa rusak, itu nanti kulit jadi gampang sensitif, gampang merah, gampang perih, nah gampang timbul keluhan-keluhan yang Oke, lain. nanti kita akan ulik lagi mengenai kulit di sesi selanjutnya. Ya, Dokter V harus Iya. siap-siap nih. Oke, Karena nanti undang lagi ya. podcast kata kita sepertinya harus mengundang Dokter V itu 2 bulan sekali, Oh, 2 iya? bulan dalam sebulan itu 2 kali. Oh iya, boleh. Boleh ya? Ya, yang penting cocok hitungan. Oke, Dokter V, Ya. karena seorang dokter juga dan dokter kecantikan juga, seorang entrepreneur dan dokter kecantikan tentunya, Iya, kasih ini dong closing statement yang luar biasa kata-katanya untuk sahabat kita. Ya, jadi setiap sudah menjadi seorang entrepreneur atau sudah terjun ke dunia usaha, kita harus harus mengikuti suatu proses kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang instan, semua itu butuh proses dan jalani prosesnya kayak gitu. Begitu Untuk sih. sehatnya di bulan Ramadan. Kalau untuk hidup sehatnya, sehat ya? kalau untuk hidup sehat, ya tadi jangan lupa untuk tetap selalu merawat kesehatan kulit meskipun di saat puasa kayak gitu. Karena di saat puasa kita harus tetap selalu memperhatikan penampilan, harus menjaga kesehatan dan juga termasuk kesehatan kulit. Kayak gitu. Luar biasa. Ya, Dokter V seharusnya ini di konten ini Dokter V nanya Ferry gitu loh, bagi Oh, Ferry. gitu. Iya, Nggak ada iya, pertanyaannya ya. Gak apa-apa ya, nggak seru ya di awal aja sih. Oke, sahabat kita, bagi Ferry dan Dokter V, sepertinya sampai di sini pembahasan kita di awal dulu ya. Oke. Dan di podcast ini kita bukan asal berkata-kata nih dokter, karena kata yang tersampaikan oleh baik Bagino Ferry dan juga Dokter V itu penuh makna luar biasa. Karena kita ada di mana dokter? Ada di kata kita. Oke, saya Bagino Ferry. Saya Dr. Vivi Anggraini. Jika ada salah kata dari saya dan juga Dokter V, kita mohon maaf dan kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vi, tunggu dulu Vi, ada yang tinggal nih. Oh iya? Ayo, sini, tim kreatif. Apa lagi nih? Ada permainan tebak-tebakan kata. Tebak kata. Kotak ajaib. Oke, Kotak kata ajaib. ajaib. Ya. Ini beda ya podcast kita ya. Kalau udah tutup, wassalamualaikum tuh masih ada lagi nih. Masih ada lagi dunia lain. Oke, mainnya Ini apa kita. nih? Oh, tebak kata. Iya, ini Apa katanya ada kata ya. Ada kata. Terus Dokter V, DRV boleh pilih nih. Oke. Saya juga milih. Oh ya, Biar- dua-dua ya. Iya, Oke, kita oke, milih. sip, biar adil. Karena ya. kita ada di kata Kata kita, kita. jadi harus ada kata yang kita bahas. Oke. Sebentar saja. Ini apa Jangan nih? bosan. Oke. Oh, skincare. Wah, tepat banget ya. Oke. Skincare. Apa nih kata-katanya nih? Skincare. Jadi kita itu harus wajib menggunakan skincare setiap hari. Baik laki-laki maupun perempuan harus wajib menggunakan skincare, yaitu dimulai dari facial wash, face toner, habis itu ada moisturizer, sunscreen, kayak gitu. Jadi yang basic itu harus wajib kita pakai. Cantik. Wow. Vivi kamu cantik. Cantik itu tidak harus dari luar tapi juga dari dalam. Jadi kalau sama Dokter V cantiknya di luar, sama saya cantiknya di dalam, sehingga kita menjadi cantik luar dalam. Oke, kata kita, saya Dokter V, salah. Saya Dokter V. Saya Ferry. Oke. Iya. Bye. Bye.